Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dari kelas IPM 18D. Di sini saya akan menjelaskan materi 11 dan materi 12. Yang pertama itu saya akan menjelaskan materi 11, di mana yang pertama itu dividen payout ratio, yaitu pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham yang disebut dengan pembagian dividen. Dividen mencerminkan kebijakan dividen dari manajemen mengenai besarnya dividen yang harus dibagikan kepada pemegang saham. Secara matematis dapat dirumuskan DPRS sama dengan DPS dibagi EPS. Yang kedua itu sales growth, di mana sales growth merupakan pertumbuhan penjualan atau kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun dan dari waktu ke waktu. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi akan membutuhkan investasi yang banyak. Secara matematis dapat dirumuskan sales growth sama dengan net sales dalam kurun T kecil dikurang net sales dalam kurun T kurang 1 dibagi net sales dalam kurun T kurang 1. Yang ketiga itu cash flow atau arus kas, yaitu suatu laporan memuat informasi tentang sumber dan penggunaan kas perusahaan selama periode tertentu. Dapat dirumuskan CP sama dengan AKO ditambah AKI ditambah AKP. Yang keempat itu asset growth atau aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan. Secara matematis dapat dirumuskan aset growth sama dengan total aset dalam kurun T dikurang total aset dalam kurun T kurang 1 dibagi total aset T kurang 1. Kesimpulannya itu dari keempat rumus yang saya ambil, yaitu DPR, sales growth, cash flow, dan asset growth, bisa saya simpulkan bahwasanya itu dari keempat di atas sangat berperan penting dalam menganalisa laporan keuangan di sebuah perusahaan, karena ini sangat membantu para manajer dalam menghitung ataupun menganalisa laporan keuangannya. Yang kedua itu materi yang ke-12. Saya akan membuat materi tutorial liquidity risk, credit risk ratio, deposit risk ratio, capital ratio, dan risk asset ratio. Yang pertama itu liquidity risk atau risk ratio likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang ditempuh dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuiditas berkualitas. Risiko likuiditas disebabkan oleh yang pertama itu ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun berasal dari penjualan aset, termasuk aset likuid, dan ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpun dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima. Yang kedua itu credit risk ratio atau rasio kredit adalah resiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Selain kredit, bank menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar, dan derivatif. Yang ketiga itu deposit risk ratio atau deposit ratio adalah untuk mengukur kemungkinan bank yang mampu membayar kembali dan yang disimpan para deposannya yang harus dijamin pembayarannya oleh kapital bank yang bersangkutan. Semakin besar rasio ini, maka kemungkinan bank bermasalah semakin kecil. Rumusnya itu deposit ratio sama dengan equity dibagi total deposit. Yang keempat itu capital ratio adalah alat untuk mengukur sejauh mana penurunan yang terjadi pada aset risk dapat ditutupi oleh equal capital yang tersedia. Dikatakan aset risk karena setiap aset mengandung risiko kerugian dan setiap kerugian akan mengakibatkan pengurangan terhadap kapital. Rumusnya itu capital ratio sama dengan equity per total loans. Yang kelima itu risk asset ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk asset ratio. Rumusnya yaitu capital ratio sama dengan equity capital dibagi total aset dikurang kas aset dikurang sekuritas. Kesimpulannya yaitu dari beberapa penjelasan di atas bisa saya simpulkan bahwasanya alat di atas merupakan salah satu cara untuk mengukur penurunan atau